pertama kita akan mengeksplor rumah adat Karo daerah Lingga. Rumah adat Karo Blangayong memiliki bentuk yang mirip dengan gergah. Ada 5 warna yang melambangkan 5 marga besar Karo. Merah adalah simbol marga Ginting, hitam sembiring, putih perangin-angin, biru tarigan, kuning karo-karo. Rumah adat ini punya arti di setiap ukiran yang ada loh teman-teman. Untuk rumah adat Karo yang masih ada dan masih kokoh berdiri ini bisa teman-teman jumpai di Desa Lingga. Rumah ini memiliki 8 kamar dan 2 akses pintu masuk dan keluar. Rumah adat Karo ini terdiri dari palas, antara batu pondasi dan tiang kayu penyangga rumah dilapisi batang ijuk yang berfungsi meredam getaran akibat gempa. Untuk itu rumah akan mengikuti arah getaran gempa. Sekian rumah adat Karo. Next kita lanjut ke Siosar. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa artinya Siosar? Nah, mungkin beberapa ada yang tidak tahu loh teman-teman. Nah, di sini saya kasih tahu ya. Siosar adalah negeri di atas awan yang terletak di puncak 2000 tanah Karo. Siosar adalah tanah relokasi yang diperuntukkan untuk para korban letusan Gunung Sinabung. Sinabung. Kita lihat pemandangan yang ada di Siosar. Inilah pemandangan yang ada di Siosar. Negeri di atas awan. Jadi karena pagi hari ini cerah. Lihat apa aja guys. Dari sini kita bisa melihat pemandangan tanah Karo sebenarnya sih. Ini adalah gerejanya yang ada di Siosar. Gereja segala gereja. Ini semua gereja. Mengapa disebut negeri di atas awan? Karena dari Siosar ini kita seperti di atas awan yang dapat melihat hampir keseluruhan pemandangan yang ada di tanah Karo loh teman-teman. Nah, pada setiap bulan tertentu, seperti bulan Maret April, maka awan akan terlihat begitu indah di puncak Siosar. Wah, tidak sabar menunggu bulan Maret ya teman-teman. Wah, indah ya di tanah Karo. Selanjutnya, mari kita ke pemetikan jeruk. Mau ngutip jeruk, udah silakan masuk. Tahu nggak teman-teman, dari dulu tanah Karo menjadi salah satu penghasil jeruk terbesar di Sumatera Utara loh. Meskipun sekarang tidak begitu besar, tapi masih banyak petani yang menanam jeruk untuk diekspor keluar daerah tanah Karo. Rasa jeruknya manis sekali loh, dan buahnya besar-besar. Lokasi kami berada di salah satu desa yang ada di tanah Karo, yaitu Desa Bawang. Liburan nanti jika ke tanah Karo jangan lupa beli jeruk ya, dan singgah ke sini. Sekian di kebun jeruk. Next kita lanjut ke permainan anak-anak. Jadi banyaknya batu bata itu dari namanya nasi jaga batalion tik. Nasi jaga batalion tik. Tunggu. Cara mainnya. Jadi nanti ini kan di hancurin deh mana? Hancurin tidak sengaja. Ya kan? Jadi pas nyusunnya nanti yang lainnya itu harus sambung
dan dilompati kan. Oke, sekian permainan yang ada di Tanah Karo. Nah, selanjutnya mari kita ke makanan khas Tanah Karo. Cimpa. Ada dua jenis cimpa. Yang pertama cimpa tuang. Bahan-bahannya ada santan, gula merah, telur, tepung beras, tepung pulut, lada hitam, garam, gula pasir. Yang pertama, kelapa direndam dengan air, setelah itu diperas, lalu masukkan telur ke dalam air santan. Aduk-aduk hingga rata dengan telur. Selanjutnya tambahkan sedikit garam, giling lada hitam dan masukkan ke adonan. Parut gula merah ke dalam adonan. Aduk-aduk hingga rata dengan telur. Selanjutnya, masukkan tepung beras dan tepung pulut. Kemudian, didiamkan selama 1 jam. Lalu dimasak di loyang. Cimpa ini salah satu menu wajib yang harus ada. Cimpa bukan makanan berat loh teman-teman, tetapi seperti cemilan yang harus disediakan. Banyak sekali jenis cimpa berasal dari Tanah Karo. Tetapi kelompok di sini menjelaskan cimpa tuang dan cimpa mata. Berikut merupakan cimpa tuang. Selanjutnya kita akan membuat cimpa mata. Bahan-bahannya yaitu gula merah, tepung beras, dan kelapa. Yang pertama kita masukkan kelapa, gula merah, dan tepung beras. Ketiga bahan tersebut ditumbuk menggunakan lesung hingga rata. Setelah itu kita bentuk dengan tangan sederhana. Berikut cara pembuatan cimpa mata. Next, selanjutnya kita akan membuat pagit-pagit. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak makanan pagit-pagit khas Karo? Tentu pasti tidak ada yang tahu kan? Nah, di sini kita akan membuat masakan Karo pagit-pagit. Stay terus ya, mari kita lihat sama-sama cara pembuatannya. Nah, ini adalah bumbunya, bawang merah, ada bawang putih, cabe, ini namanya ini namanya apa ya? Lengkuas dan ketumbar. Bahan utama makanan ini adalah isi perut rusa, kambing, sapi atau kerbau sebelum mengalami proses pemamabiakan selanjutnya. Ini apa nih? Iya, iya.
Berikut merupakan masakan khas Karo, pagit-pagit. Danau Toba merupakan salah satu kawasan wisata yang ada di Sumatera Utara. Terjadi dikarenakan letusan gunung berapi supermasif sekitar 69.000 hingga 77.000 tahun yang lalu. Terdapat 7 kabupaten yang mendiami kawasan Danau Toba, yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Hembang Hasurutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Toba Samosir. Tujuan kita kali ini untuk mengeksplor keberagaman suku Batak Toba di kawasan Danau Toba, yakni di daerah ibu kota Kabupaten Toba Samosir, yakni Balikpapan. Di tanah Batak, nama permainan ini dikenal dengan Pak Ni Gajah atau diartikan dengan kaki gajah. Permainan ini menjadi sulit karena jalan di daerah perkampungan belum rata dan banyaknya pasir, terutama di daerah pinggiran Danau Toba. Nama permainan ini dikenal dengan siteka. Untuk permainan ini lebih sering dimainkan oleh anak perempuan. Bentuk medianya berupa persegi panjang vertikal yang dibagi menjadi beberapa bagian. Anak-anak secara bergantian akan memainkan permainan ini. Lapet adalah jajanan tradisional khas Batak Toba yang biasanya dibentuk menyerupai limas dan dibungkus dengan daun pisang. Berbahan dasar tepung beras dengan gula merah atau gula aren sebagai isinya dan dicampur dengan kelapa. Berdoa dia dulu supaya bisa jadi pramugari. Amin. Lalu kali ini kita akan menyusuri rumah adat Batak Toba, yaitu Rumah Bolon atau Rumah Gorga. Zaman dahulu, Rumah Bolon adalah tempat tinggal 13 raja. Pada umumnya, bentuk rumah bolon adalah persegi panjang dengan banyak yang penyangga. Hai nomor unan tulang. Nanti dia tiur. Sen sekolah. Asa mah jauh dulu lo jauh. Apa lah? Asa mana ning lo jauh mulai sekolah? Dah lo. Mari paper sejarah musik sekolah. Bado ni mah. Alah. Najib dah mau kenari? Oh, yang tulang. Coba dong. Bade jauh si beres nami. Kita ke kelas mudi kan? Ini ngarah ke bawah. Nah, jangan soal udah mengajari mana aja di Jawa enak juga nih. Mau bawa ajarin nanti lah. Tapi saya udah kena saya ajari. Oh kan, malu udah ibadah wajar. Padi merupakan salah satu masyarakat
mata pencarian masyarakat sekitar. Itu apa itu? 1, 3. Tiba-tiba buat gini. Ida menyajikan na. Atau panggil bakal keluar? Gaya. Nah tuh. Yun sana magpabunyo sa pinahan. O kaya mama saya gabi siya kabuang dito. Agama. Nasi numbur merupakan salah satu makanan khas Batak Toba yang terbuat dari ikan mujair atau ikan lele. Makanan khas Batak Toba ini pada zaman dahulu disajikan oleh istri-istri nelayan kepada suaminya sebelum pergi menangkap ikan ke Danau Toba menggunakan solu atau sampan. Di sana kayak gini gitu. Ini harus yang bocor apanya mengerikan. Kasihan jeruk. Ngerokok berpenepuk. Cuma bumbu dicampur. Bisa dimakan, dimakan. Jadi nani miura ini dimasak dengan menggunakan rempah-rempah khas Batak Toba seperti salah satunya andaliman, bawang batak, kemiri, dan kacang. Rias. Dia andaliman non, gila apa pakai rempah-rempah di khas Batak Toba dok. Sama bawang batak, kacang, kemiri, dohot, rias. Dohot paling penting di sana andaliman dan dohot asam. Eme sita batua perlingonan di Siborok, amat tadi bata do silotua, seluhut mah ita di Parorot.